Udah. Halo, selamat pagi adik-adik yang dari SMA 1 Tabanan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Sekriadi, bisa dipanggil Kak Agung aja ya. Di sini kalian lagi ada di kegiatan yang namanya Safari Jaksa Menyapa. Masuk sekolah. Di mana kegiatan Safari Jaksa Masuk Sekolah ini salah satu kegiatan dari kami di Kejaksaan Tinggi Bali, yaitu bidang utamanya bidang intelijen, di mana kegiatan ini kita menerangkan atau memberitahu apa itu hukum, terutama kepada adik-adik agar nanti kedepannya adik-adik bisa menjauhi hukuman. Nah, biasanya kegiatan ini kita lakukan langsung bertatap muka ke adik-adik sekalian, tapi di masa pandemi ini kita melakukannya melalui metode daring ini, di mana kita melakukan di 9 sekolah di 9 kabupaten, yang dari hari Selasa kemarin kita udah di SMA 7 Denpasar, terus kemarin di SMA 2 HPS Semal Badung, dan sekarang di Kabupaten Tabanan, sekolah SMA 1 Tabanan beruntung terpilih di Kabupaten Tabanan untuk mewakilkannya. Nah, di sini saya bersama dengan narasumber utama, dengan Kak Luda di sebelah saya. Terus di sebelahnya saya lagi ada kakak yang cantik, Kak Ros. Kak Ros ini juga alumni SMA 1 Tabanan. Ya, mungkin Kak Ros mau nyapa adik-adik. Halo adik-adik. Sampaikan tanggal mana Kak lihat? Ya. Saya dari Bank BNI ya, saya alumni SMA 1 Tabanan, udah lama banget, tahun 87 udah tamat. Wah, adik belum lahir dah kayaknya. 3 tahun. Iya. Udah pas, nanti kita ada kuis dari BNI, jangan left subnya, supaya nanti dapat hadiah dari Bank BNI. Ya. Adik-adik, kegiatan Safari Jaksa Masuk Sekolah ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Bali, Dispora Provinsi Bali, dan juga Bank BNI Partner Provinsi Bali. Sebelum masuk ke materi utama, kita bisa lihat video grafis dari Kejaksaan Tinggi Bali dulu. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Nah, adik-adik itu tadi sekilas videografis tentang apa itu kejaksaan, terus apa aja tugas-tugas dari kejaksaan. Mungkin bisa dipahami yang kalimat terakhir itu kenali hukum dan jauhi hukuman. Sekarang masuk ke topik utama dari kegiatan safari jaksa masuk sekolah ini. Saya langsung serahkan ke narasumber kita, Bapak Luka sebagai kasih penerangan hukum di Kejaksaan Bali. Terima kasih Kak Agung. Saya ingin nyapa dulu teman-teman di Tabanan, SMA 1 Tabanan, lambaikan tangannya. Ya. Nah, sampai sekarang teman-teman yang sedang bergabung sejumlah berapa Pak Murad? 25. Kita tunggu teman-teman yang lain. Tadi sudah diantarkan oleh Kak Agung tentang kegiatannya apa. Dan SMA 1 Tabanan terpilih mewakili Kabupaten Tabanan mengikuti safari jaksa masuk sekolah. Jadi kemarin 2 hari lalu kita sudah ke SMA 7 Denpasar, ke SMA 2 Abian Semal, dan Tabanan itu terpilih. SMA 1 Tabanan sebagai peserta safari jaksa masuk sekolah. Kebetulan tadi ada Kakak Ros, ya. Kakak Ros ini alumni SMA 1 Tabanan, ya, dengan bangga saat ini juga akan mensupport dari Bank BNI. Jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Kakak Ros, hari ini dalam safari jaksa masuk sekolah kita ada banyak merchandise hadiah dari BNI maupun dari Kejaksaan Tinggi Bali. Dan 3 hadiah besarnya yaitu tabungan dari Bank BNI. Nanti akan dijelaskan kepada para adik-adik yang nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi adik-adik harus mengikuti semuanya dari awal supaya bisa kemudian menjawab. Nah, SMA 1 Tabanan terpilih salah satu dari 9 sekolah. Ya, saya sedikit agak sedih karena saya juga alumni Tabanan. Ya, cuma saya di SMA 2 Tabanan. Ya, tahun 99 saya bersekolah di SMA 2 Tabanan
di Grogak ya, Stadion The Bus ya. Nah, di situ saya Bisma. Nah, jadi biasanya dan saya juga tinggal di Tabanan ya. Ada yang tinggal di Sambulan, bisa lambaikan tangan Sambulan. Ada yang tinggal di perumahan Sambulan belakang DPRD. Nggak ada ya? Nah, siapa? Ayu Suwari ya? Ya, tinggalnya di Tabanan, Dek. Iya, Pak. Tinggal Tabanan. Oh ya, ya saya di Sambulan juga ya. Toko Sambulan. Ya, itu. Jadi saya sehari-hari tinggal di Tabanan, ya. Dan hari ini kita bertemu lagi, tapi saya tidak bisa bertemu dengan adik semua dikarenakan ada pandemi ini. Nah, hari ini kita membawa isu yang kemudian ingin kita kenalkan kepada adik-adik apa sih media sosial, terutama tentang kekerasan yang ada di dalamnya. Kenapa isu ini kemudian menjadi penting? Karena adik-adik sekarang harus suka tidak suka dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Lalu ada efek-efek atau ada hal-hal lain yang kemudian belum dipahami tentang bahayanya internet, hubungannya dengan hukum. Nah, makanya kita ingin memperkenalkan apa saja aturan-aturan rule yang ada di internet itu, terutama media sosial. Nah, jadi sekarang banyak ada di rumah, menikmati pembelajaran di rumah, namun ada hal lain yang kemudian harus berhati-hati dalam melaksanakan semua kemajuan teknologi ini. Dan inilah tema kita saat ini. Mohon kakak bisa di slide-nya. Ya, tema kita adalah kekerasan di media sosial. Ya, nah ini kekerasan di media sosial adalah isu yang kita angkat juga di 2 SMA sebelumnya. Ini sedikit biografi dari saya. Saya itu lulusan SD-nya juga Tabanan, SD 1 Dajan Pekan, depan SMP 1, ya. SMP-nya SMP 1 Tabanan, Jalan Diponegoro. Nah, cuma SMA-nya saya nggak sanggup di SMA 1, jadi dapatnya di SMA 2. Nah, jadi saya putra Bali, Batak liar, ya. Jadi orang Batak yang dari kecil sudah di Bali. Lahir saya ada di Bengkulu, ya, sekitar 35,5 tahun yang lalu, ya, lahir 84, kemudian kami mengalami eksodus ke Bali ini pada tahun 91 pada saat saya kelas 3 SD. Kemudian saya masuk di Kejaksaan tahun 2007, penempatan pertama di Yogyakarta, ya, kota wisata. Kemudian tahun 2010 saya berdinas di Tabanan, di Kejari, di dekat lapangan Daging Sari, ya, yang namanya sekarang ternyata disebut dengan DC, Daging Sari gitu. Ya, saya juga baru tahu tuh. DC, Daging Sari. Kemudian 2013 saya di Denpasar, di Sudirman. Nah, 2016-2018 saya harus terbang ke ujung Indonesia, ke Merauke, ya, di Merauke di Papua. Kemudian 2018 saya ke Nusa Penida. Nah, baru pada tahun 2019 saya berada di Kejaksaan Tinggi Bali. Itu sedikit tentang saya, biodata tentang saya. Oke, kita masuk di slide pertama. Slide pertama ini, ya, slide yang bisa membuat adik-adik mendadak menjadi lapar, atau kalau sudah kenyang malah kemudian menjadi tidak berefek apa-apa. Ini adalah lambang roti Kongguan, ya. Lambang roti Kongguan. Saya yakin pada semua udah paham ini roti apa. Roti ini berkembang sejak tahun 40-an. Ya, sejak tahun 40-an. Ya, dibangun oleh 2 imigran asal Tiongkok yang kemudian dia di Singapura kembangkan ini, berawal dari usahanya ingin membantu pengobatan orang tuanya, kemudian berkembang hingga detik ini roti ini masih ada. Dan pada tahun 40-an itu lambang ini sangat terkenal, yaitu lambang 2 orang anak dengan 1 orang ibu yang sedang menikmati sarapannya. Kita bisa lihat bagaimana mereka bersengkrama, bagaimana mereka tersenyum, menikmati sarapan mereka. Lalu kakak juga membuatkan di situ ada keterangan
handphone itu ditemukan pada tahun 73 ya oleh seorang karyawan Motorola yang dikenal dengan Martin Cooper. Kenapa kemudian ini kakak masukkan dalam slide yang pertama? Karena apa yang terjadi pada saat perkembangan tahun sekarang. Lambang Kongguan itu akhirnya menjadi seperti ini. Nah, lihat ya. Jadi tadi awalnya anak-anak itu memegang roti, ya, memegang roti, menikmati sarapan, ada yang menyeduhkan kopinya, tapi ternyata gambar ini menunjukkan bahwa sekarang di saat sarapan pun hal yang lumrah kemudian sambil menggunakan handphone berinteraksi, menikmati sosial media yang ada, berkomunikasi dengan siapapun, ini terjadi perubahan. Yang ingin tetap lambang Kongguan pada kenyataannya tetap seperti tadi ya. Namun yang ingin saya gambarkan bahwa ternyata perkembangan masyarakat sekarang, hal yang kemudian dulu belum menjadi hal yang biasa, sekarang sudah terbiasa. Dan saya yakin dalam kehidupan sehari-hari ini sering terjadi. Diakui atau tidak diakui, ketika handphone tidak berada dalam jangkauan mata kita, kemudian adik-adik akan merasa tidak nyaman. Nah, inilah salah satu contoh kemajuan teknologi yang saat ini kita hadapi. Ayo, bisa. Nah, untuk menggambarkan bahwa kemudian kemajuan teknologi itu sudah meliputi segala usia, nah ini saya gambarkan di sebelah kiri ingin mengasih tahu adik-adik, dari semua jumlah populasi masyarakat di dunia ini, 60% diantaranya itu sudah fasih dengan apa yang namanya teknologi, terutama di bagian internet. Saya gambarkan seorang bayi, ini ingin menggambarkan bahwa dari segala lapisan pun sudah diperkenalkan, sudah dihadapkan dengan apa yang namanya disebut dengan sosial media. Bayi belum ngerti apa-apa, tapi dia sudah terbiasa diajak berkomunikasi secara video call. Nah, dari situ dia sudah diperkenalkan. Nah, di sisi kanan saya ingin perkenalkan bahwa khusus Indonesia, per Januari 2020, 60% juga, lebih dari 60% masyarakat penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Ya, di dalamnya termasuk juga sosial media. Sudah hal yang lumrah. Tidak melihat lagi dia berada dalam lapisan masyarakat apa, tapi ketika dia tuh dalam layanan handphone maupun laptop yang digunakannya itu dia mengonekkan dengan internet, itu dia sudah masuk ke dalam dunia internet, dan itu hal yang sudah menjadi hal yang biasa saat ini. Nah, dari situ semua, akhirnya saya ingin nyampaikan ke adik-adik. Internet itu akhirnya menyajikan ada 7 media sosial terpopuler saat ini yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan polling yang diberikan. Yang pertama adalah YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, yang kelima TikTok, yang keenam Line, dan yang ketujuh adalah Twitter. Ini adalah 7 besar sosial media yang dinikmati di internet yang khusus terbesar, yang terpopuler dilaksanakan atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ini ada 7 ya. Nah, bagaimana kemudian akses tersebut bisa digunakan oleh media sosial ini oleh masyarakat? Itu paling banyak melalui handphone. Ya, handphone menjadi yang utama, kemudian melalui laptop, PC, tablet. Ya, kemudian yang paling sering diakses media sosial, kemudian menggunakan pesan instan, ya, kemudian baca berita, cari data dan informasi yang seharusnya itu menjadi hal yang mengemuka, yang sering dilakukan adik-adik, ternyata dia berada di urutan keempat. Ya, yang terakhir adalah streaming video. Nah, itu tadi kakak sudah gambarkan bagaimana internet itu begitu ramah sekarang dalam kehidupan kita. Akibat ramahnya internet tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari sampai digambarkan tadi bahwa saat di tempat makan pun kita kerap kali tidak bisa meninggalkan internet, tidak bisa meninggalkan sosial media. Akhirnya terjadi perubahan budaya di masyarakat. Ada tiga contoh yang kakak ingin tunjukkan, yaitu dulu pembelajaran itu berbasis manual. Adik-adik harus masuk dalam kelas, dia harus menerima pembelajaran kelas. Tapi dengan ada internet, dan hal ini kita buktikan saat ini, pada saat masa pandemi ini, ternyata adik-adik tidak perlu masuk ke dalam sekolah, tidak perlu mendapatkan pengetahuan langsung dari guru,
Tidak perlu menulis langsung di meja belajar di dalam ruang kelas, tapi cukup dengan berbasis elektronik. Dan salah satu layanan yang kita bisa nikmati saat ini yang kita gunakan saat ini. Ya, jadi ini satu contoh, ada perubahan budaya. Tidak perlu lagi masuk sekolah. Ketika masuk sekolah misalkan menjadi kendala, terutama pada saat virus ini, kita tidak bisa belajar dengan menggunakan elektronik, teknologi, internet. Kemudian berjumpa langsung. Adik-adik kemudian harus berjumpa langsung dengan orang ketika adik itu kangen ingin mengetahui perkembangan wajahnya, gemuk atau kurusnya, sakit atau tidaknya, banyak atau tidak jerawatnya. Nah, adik-adik harus bertemu dengan langsung dengan mereka. Tapi dengan ada internet ini, dengan layanan yang disebut dengan media sosial, adik-adik tersebut tidak perlu kemudian bertemu, cukup melakukan dengan video call. Nah, contoh seperti sekarang, yang mana sih namanya Kak Luga, tidak perlu kemudian kita bertemu langsung, tapi dengan kita kemudian ini bisa bertatap, ini udah semakin nunjukin kalau kita itu sekarang sudah saling mengenal. Nah, jadi kalau nanti di jalan ketemu dengan saya, siapa? Kak, saya kemarin peserta JMS-nya Jaksa Masuk Sekolah yang dari SMA 1 Tabanan, ya. Adik saya pun akan mengenal adik. Nah, jadi kita tidak perlu berjumpa langsung. Yang paling nyata yaitu kegiatan pasar jual beli. Ya, mau beli dulu, kalau mau beli makan kita harus ke warung makan. Kalau mau beli baju, beli peralatan kita harus ke tempat toko baju. Tapi dengan sekarang kita cukup dengan menikmati layanan transaksi elektronik dengan melakukan toko-toko online, kita kemudian bisa hal untuk beli makan saja, ya, yang kadang-kadang sebenarnya nilainya sangat kecil atau sangat dekat, ya, kita lakukan karena kita malas keluar, ya. Akhirnya terjadi transformasi budaya, perubahan budaya di masyarakat. Stabil, masih connect ya? Selanjutnya bisa di slide berikutnya. Ya, nah akhirnya saya ingin menyimpulkan ke adik-adik bahwa internet itu sangat kuat. Kekuatan internet itu yang nggak bisa kita pungkiri adalah bagaimana internet itu bisa mendekatkan yang jauh. Ya, di gambar itu saya tunjukin bahwa ada dua sejoli yang kemudian dia tidak bisa bertemu, digambarkan di situ, satunya ini keturunan mungkin keturunan Eropa, keturunan Amerika, dan kemudian Mandarin. Kemudian mereka menikmati layanan internet ini, bagaimana mereka bisa merasakan kedekatan dengan menggunakan layanan internet. Di sebelah kanan saya gambarkan bahwa ada seorang ibu dan anaknya, ya. Yang paling bawah menunjukkan bahwa sekian banyak bisa bertemu dalam satu waktu, dalam satu sesi seperti kita saat ini, ya. Kurang lebih 25 orang sekarang saling kemudian bertemu dengan saya. Nah, inilah kekuatan internet, mendekatkan yang jauh. Namun ternyata ada kelemahan internet lain. Nah, ini. Ternyata selain mendekatkan yang jauh, kemudian dia menjauhkan yang dekat. Ya, saya gambarkan di sini tadi itu. Ya, bagaimana ibu dan anak-anak ini dekat, tapi serasa jauh karena mereka akhirnya sibuk dengan semua aktivitas di handphonenya. Kemudian kita lihat kedekatan yang di satu orang laki dan dua orang perempuan. Nah, mereka begitu dekat, tidak mungkin sedekatnya tidak saling kenal, tapi ternyata mereka punya kesibukan sendiri, akhirnya mereka itu menjauhkan yang dekat. Dan yang paling bawah yang ingin saya gambarkan bahwa ada dua orang anak, ibu dan bapak yang masing-masing sibuk, yang pada akhirnya tidak menyadari bahwa ada peliharaannya yaitu anjing yang sedang bermain pen. Nah, itu adalah sebuah penggambaran yang saya mengatakan bahwa ternyata internet ini punya kelemahan juga, yaitu yang dekat itu akhirnya dibuat jauh dan akhirnya tidak ada care, tidak saling peduli. Nah, kemudian bagaimana menyikapi antara kekuatan dan kelemahan internet itu? Ini prinsip yang harus dipegang adik-adik, ya. Dan ini semuanya cikal bakalnya ada pada dunia nyata. Apabila di dunia nyata adik-adik itu melakukan hal yang baik, maka ketika di dunia maya hal yang baik juga yang akan adik-adik lakukan. Ya,
Jadi dunia nyata ini, misalkan contohnya, adik-adik itu suka mengumpat, suka berbohong, ya dunia nyata ya, suka ngemau gitu. Kalau orang Jawa bilang ngapusi. Jadi ini di dunia maya, adik-adik akan ramah terhadap hal-hal yang berbau bohong. Ramah maksudnya tidak merasakan jengah untuk melakukan hal tersebut. Apabila adik-adik itu menggunakan dunia nyata sekarang ini suka berkreativitas atau melakukan hal yang positif, misalkan suka peduli terhadap sesama, suka care terhadap sesama, kemudian dunia maya tentunya akan banyak melihat pada hal yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Yang saya contohkan adalah bagaimana seorang anak di dunia nyata dia kreatif. Disajikan kemudian kemajuan internet, dia akan menikmati layanan-layanan yang ada di internet tersebut untuk mencurahkan kreativitas dia menggambar. Namun di sebelah kanan, yang suka yang namanya itu melakukan bullying, menghina, mengancam, mengintimidasi teman-temannya, maka pada saat di dunia maya dia akan berpotensi melakukan cyberbullying. Ya, jadi yang suka-suka intimidasi anak kelas 3, intimidasi kelas 1, ya. Nah, ini bisa terjadi di saat cyberbullying. Dia ramah atau tidak merasakan hal yang susah untuk melakukan cyberbullying. Ini kunci pokoknya adalah dunia nyata itu berbanding lurus atau sama dengan dunia maya. Ya. Nah, itu tadi, setelah itu saya sampaikan prinsip utamanya, kemudian saya ingin perkenalkan, inilah 5 bahaya tersembunyi dari internet. Ada 5. Nah, yang paling besar ini, yang gambarnya paling besar ini karena jadi materi kita, yaitu melakukan cyberbullying, terjadi cyberbullying atau harassment. Nanti kakak jelaskan. Ada cyber fraud. Cyber fraud itu seperti melakukan penipuan, ya, ada maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, ya, seperti melakukan penipuan, papa minta pulsa, mama minta pulsa, nenek minta pulsa, nah, atau kemudian ada mengatakan ada penggandaan uang yang melalui sosial media, tapi tujuan untuk penipuan, nah itu cyber fraud. Lalu porn itu adalah aktivitas pornografi di internet, ya. Nah, ada banyak hal bisa dinikmati di internet dan banyak juga tidak bisa terblokir, ya, karena dari negara luar, kemudian akan bahaya yang tersembunyi di internet. Ada cyber gambling, yaitu perjudian di internet, ya. Jadi ada perjudian di internet sekarang. Mau judian apa sekarang? Ada sekarang bukan hanya domino, ceki pun ada. Ya, tajian pun ada secara online. Nah, ini bahaya tersembunyi. Nah, kembali kepada prinsip tadi, apabila di dunia nyata suka ikut berjudi, suka main, nah, kalau mainan di Bali ini spirit, bererong, nah, ya kan? Nah, jadi di dunia cyber gambling, di dunia internet, ini ketika dihadapkan dengan apa yang namanya permainan model spirit, bererong, itu kemudian akan ramah terhadap hal itu. Ya, beda kalau dia nggak suka, maka ketika melihat permainan pasti close karena tidak paham. Lalu ada cyber stalking adalah melakukan memata-matai, memonitor, mengikuti, ya, mengikuti sebuah akun yang pada akhirnya tujuannya itu dengan segala cara mengajak kemudian melakukan penculikan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke cyberbullying, ya. Nah, ini adalah cyberbullying, kakak sajikan gambar seperti ini yang ingin menunjukkan begitu histerisnya seorang korban cyberbullying. Dia dihadapkan kepada semua kata-kata umpatan hal yang tidak baik terhadapnya, ya, terbaik yang dia terima dari sosial media yang diterimanya, kemudian dia menerimanya itu dengan air mata. Ya, inilah yang ingin saya gambarkan. Inilah suasana hati korban dari cyberbullying. Ya, dia tidak bisa, kemudian dia hanya bisa sendiri, dia hanya bisa menikmati dalam tanda kutip perilaku yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya itu dengan
melakukan air mata saja. Lalu apa itu cyberbullying? Nah, ini. Cyberbullying adalah kekerasan yang dialami anak dan dilakukan anak melalui dunia maya atau internet. Ya, cyberbullying. Ya. Ketika itu pelakunya salah satunya bukan anak, maka dia bukan namanya cyberbullying, dia cyber harassment. Harassment ya. Jadi cyberbullying itu apabila baik pelaku maupun korbannya itu adalah sama-sama anak. Apa yang terjadi kekerasan? Nah, ini kekerasan di media sosial itu yang dimaksud adalah bukan kekerasan luka secara fisik, namun berupa intimidasi. Ya, seorang anak, remaja itu diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan, ya, dengan menggunakan telepon seluler teknologi digital. Nah, ini yang kemudian disebut dengan kekerasan. Kenapa disebut kekerasan? Kekerasan itu dalam pengertian hukumnya itu mengakibatkan perasaan tidak enak. Ya, jadi perasaannya tidak nyaman, tidak enak tersebut itu masuk kategori bullying. Ya, cyberbullying. Nah, itulah bentuk kekerasan yang dialaminya sehingga di dunia maya pun bisa dikatakan ada kekerasan. Saya gambarkan di situ ada seorang remaja yang merasa tertuduh. Seperti inilah ketika teman-teman atau orang lain melakukan cyberbullying. Sejatinya teman-teman itu sudah mengacungkan jari telunjuknya melalui laptop, melalui handphone dari korban ingin menunjuk dia, dan perasaan si korban adalah seperti ini, tidak berani melihat, merasa tertuduh. Lalu apa sih metode-metode yang diberikan, yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying? Nah, jadi metode-metode yang dilakukan oleh pelaku cyber yaitu memberikan ancaman, ya, memberikan ancaman. Nah, ancaman ini yang kemudian membuat si korban merasa depresi, merasa tertuduh. Lalu mengunggah foto yang mempermalukan korban. Mungkin ada hal yang pernah foto-foto yang seakan mempermalukan. Nah, itu kemudian diunggah lagi. Ya, diunggah lagi tujuannya yaitu melakukan cyberbullying. Lalu membuat situs web atau akun-akun yang untuk menyebar fitnah. Ya, kemudian mengolok-olok korban, kemudian mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban atau orang lain. Jadi ini dapat contohkan gini, kita punya akun, tapi kemudian akun kita digunakan oleh orang lain untuk mengancam orang lain atau melakukan cyberbullying terhadap orang lain. Sehingga orang lain tersebut menuduh kita yang melakukan cyberbullying terhadapnya, padahal bukan kita. Nah, hal ini bisa terjadi apabila adik-adik lalai, lupa dalam berproses menggunakan media sosialnya, tidak melakukan logout. Ya, jadi adik-adik ketika adik-adik menggunakan layanan-layanan di layanan publik, menggunakan hotspot publik, wifi publik, atau menggunakan warnet, ya, hal yang wajar ketika adik-adik menggunakan layanan itu semua. Tetapi tolong diingat, tolonglah logout secara total dari sosial medianya dibukanya. Buka akun Facebook, ya, ketika di jaringan publik, ya, jangan lupa ketika mengakhiri itu logout. Karena kalau tidak, itu masih meninggalkan dan itu merupakan data yang sudah terbuka. Ketika ada orang yang iseng, akhirnya dipergunakanlah untuk membuat masalah. Lalu apa sih motivasinya pelaku cyberbullying ini? Yang pertama adalah karena dia marah dan ingin balas dendam, ya. Karena dia tidak bisa membalas di dunia nyata, ya, atau dia tidak ingin ketahuan bahwa dia pelakunya, dia balas. Akhirnya dia melakukan balas dendam dengan cara melakukan cyberbullying dengan metode-metode tadi. Tujuannya orang yang tidak disukainya itu merasakan sakit, perasaan tidak nyaman, menerima kekerasan. Lalu yang kedua, frustasi. Orang yang frustasi akhirnya berpotensi sekali untuk melakukan cyberbullying ini. Ya, jadi frustasi itu kemudian
mungkin karena didorong oleh perasaan tidak nyaman di sekolah, itu suka tidak diperhatikan oleh guru, karena guru mungkin lebih memperhatikan yang lain, akhirnya dia frustasi, dia mengolok-olok temannya itu. Atau juga karena ingin mencari perhatian, ya, ingin cari perhatian, ingin dia menjadi total fokus dari itu semua, kemudian dia lakukan cyberbullying. Atau yang kemudian yang paling memprihatinkan ketika karena pelaku ini atau kita itu tidak punya kerjaan, ya, mengisi waktu luang kita, sehingga tanpa kita sadari kita melakukan bullying terhadap orang lain, ya. Nah, apa sih dampaknya bagi korban? Yang paling pertama, yang paling mengkhawatirkan, dan ini bisa kemudian adik-adik coba cross-check internet, tidak kerap pelaku atau korban dari cyberbullying ini sampai mengalami bunuh diri, melakukan bunuh diri. Karena dia merasa depresi. Tingkat depresi, tingkat merasa dipermalukan, itu dampak dari kejadian cyberbullying ini, yang kemudian dia tidak tertahankan menghadapi itu semua, kemudian akhirnya melakukan bunuh diri. Ya, depresi. Atau yang kedua, akhirnya menjadi chaos. Ya, daripada ini akhirnya berantem, berkelahi di dunia nyata. Padahal isunya di awal berawal dari dunia maya. Jadi cyberbullying ini dampaknya tidak ada satupun yang positif. Semuanya berujung pada hal yang negatif. Nah, ini adalah salah satu metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying yang sebenarnya juga masuk dalam cyber fraud. Cyber fraud tadi saya sudah bilang melakukan penipuan, ya. Namun di dalam metode yang dilakukan di cyberbullying ini, mereka itu akan menyebarkan hoax. Itu kata-kata hoax ini sering kok kita sering jumpai. Kadang-kadang si berbicara secara langsung itu ternyata nggak benar, kita langsung bilang hoax. Sudah hal yang biasa kita dengar. Kata hoax itu apa? Nah, sebenarnya hoax itu apa sih pengertiannya? Yang pertama adalah yang harus dikunci adalah itu adalah sebuah kepalsuan. Kepalsuan ini berarti berita tidak benar, berita yang tidak didukung data yang valid, ya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Berita itu kemudian dibuat sedemikian rupa menyamakan sebagai sebuah hal kebenaran, ya. Jadi contoh disampaikan bahwa akan ada gempa bumi bulan depan, ya, di tanggal 16 Agustus akan ada gempa bumi. Nah, itu hal yang bohong, hal yang tidak benar. Tetapi kalau hoax itu harus ada sebuah dukungan bahwa untuk mendukung tanggal 16 Agustus itu adalah akan ada terjadi gempa bumi, yaitu dengan cara banyak yang kemudian menyebarkan kemana-mana. Jadi akhirnya kita merasa itu hal yang kebenaran. Oh benar nih, banyak yang ngomong seperti ini data kayak gini. Bahkan tidak jarang itu membuat seolah-olah ada surat sama seperti di sebelah kanan nih, ya kan? Untuk mendukung adanya hoax ini, itu dilampirkan nih. Ada seluruh warga Jakarta dalam perpergian keluar rumah. Nah, karena ada seperti ada ini, akhirnya, wah benar itu, benar. Kalau nggak benar, kenapa kok banyak orang yang memberitakan? Jadi hoax itu adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyamakan dengan sebuah kebenaran, hal yang fakta. Kemudian apa sih hoax secara gampang kita definisikan? Berita bohong yang disengaja, berita yang menghasut, yang tidak akurat, ramalan yang menyudutkan. Nah, berita-berita ini yang kemudian inilah yang termasuk dalam cyberbullying, berita yang menyudutkan, mengintimidasi dengan cara-cara menyebarkan hoax. Ya, nah misalkan udah jelas-jelas dia membawa isu sara, suku agama ras, kebetulan kulitnya putih. Lalu kemudian diberikan berita yang menyudutkan, dia itu putih karena operasi plastik. Nah, jadi itu dikembangkan kemana melalui hoax. Ya, akhirnya orang ini merasa tertutup. Loh saya loh nggak ada seperti itu. Memang saya dari kecil seperti ini. Nah, itulah salah satu cara pelaku cyberbullying untuk melakukan kekerasan. Nah, saya kasihkan salah satu langkah bagaimana kemudian kalau adik-adik ingin mendeteksi apakah itu hoax atau enggak. Prinsip utama yang adik-adik harus pegang yaitu saring dulu,
baru sharing. Ya, sharing dulu, baru sharing. Ya, nah, jadi seleksi dulu, baru di-sharing kemana-mana. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk bisa menyaring? Yang pertama yang harus adik-adik ingat adalah ketika membaca sebuah pemberitaan, coba dipahami, apakah pemberitaan tersebut mendadak membuat adik-adik menjadi emosi? Yang biasanya standar akhirnya merasa emosi, kesal. Ya, nah ketika itu terjadi pada diri adik-adik, nah deteksi dulu. Coba cek dengan media lainnya, benar nggak? Ada isu katanya ada bule duduk di pelinggih, ya emosi kan? Secara kita teman-teman ini semua sebagai itu sebuah tempat hal yang suci, pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian itu buat kita marah. Tapi tunggu dulu, lihat dulu, benar nggak? Coba kita cek di tempat lain, benar nggak ada informasi ini? Kemudian kalau misalkan merasa tetap masih merasa kurang, coba kemudian cek linknya, ya. Kalau misalkan di 4.com.co, nah ini sebuah hal yang tidak wajar. Kemudian gunakan ada fasilitas fast check-in, yaitu situs snopes.com, hashtag URG, nah di situ bisa ngecek. Kemudian bisa juga mengecek kepada penulisnya, misalkan penulisnya A, coba search di Google, penulis A ini pernah ngomong apa aja sih? Nah, jadi dia punya pernah riwayat apa sih? Oh, riwayatnya riwayat radikal. Riwayat dia selalu, nah itu berhati-hati ya. Tujuannya yaitu satu, supaya adik-adik jangan disebut sebagai penyebar hoax ya. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana kemudian hukum mengatur tentang hal yang cyber ini dari 5 hal itu ya. Peraturan di kita sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan tentang 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa cyberbullying, bahwa PON tadi, bahwa tadi cyber fraud, bahwa kemudian itu ada cyber gambling, kemudian ada cyber stalking, itu semua sudah dilingkupi oleh undang-undang ini. Ya, kesusilaan, perjudian, penghinaan, cyberbullying tadi, pemerasan, ya, kemudian berita bohong dan sara, lalu ada ancaman kekerasan yang tadi cyberbullying tadi, itu diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Itu ada pendekatannya. Nah, jadi situ seperti sedemikian singkat yang kakak bisa jelaskan pada saat ini, ya, yang pada intinya ada ajakan kepada adik-adik, yuk perhatikan hoax di internet, ya, stop bullying, gunakan internet dengan bijak. Kalau sayangi teman, maka kita akan menjauhkan hoax. Hati-hati bersosial media, dan apabila kita cerdas, bullying no way. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang penutup yang ingin saya sampaikan ke adik-adik. Ya, sebentar saya akan berikan kesempatan dari Bank BNI terlebih dahulu untuk memperkenalkan produknya dan termasuk dalamnya ingin menjelaskan tentang apa tabungan yang akan diberikan. Namun sebelumnya mungkin Kakak Mura bisa bantu saya ingin menyapa teman-teman, apakah ternyata di Tabanan sedang tidur, karena di Tabanan dingin ya adik-adik ya, sejuk ya, ya saya di Sanggulan sejuk bukan main makanya ya. Nah jadi tergabung berapa orang sekarang Pak? 22, ada 3 yang live tuh. Nah itu kan, nah jadi lumayan persaingannya berkurang untuk mendapatkan ini. Nah tuh Imade Res tuh, nah dua sambil tuh, saya agak curiga nih, jangan-jangan dia mendengarkan YouTube ini. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada pertanyaan-pertanyaannya, jadi akan ada 5 pertanyaan buat adik-adik, 3 diantaranya itu berupa tabungan, dan 3 lagi yaitu merchandise buat adik-adik yang ingin bertanya. Ya, kesempatan saya berikan kepada kakak Adi. Kakak Adi tawanan juga kan? Bukan. Oh negara ya, nanti di negara kita minggu depan kalau nggak salah. Ya,
Oke, saya berikan kepada Kakak Adi waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih. Saya di sini menggantikan Kakak Ros tadi ya, yang sedang mengurus meeting, terpaksa harus meninggalkan tempat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Adi Pardana. Saya asisten penjualan di kantor cabang Renault. Jadi di sini kita mendukung sekali program seperti ini ya, apalagi terkait dengan pendidikan, agar rekan-rekan teman-teman sekalian itu mengerti apa itu hukum, jadi bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang tergolong pelanggaran hukum dan bisa menghindari hukuman seperti itu ya. Baik, sebelum lebih lanjut, dari BNI kita ada punya video juga, mungkin boleh disaksikan terlebih dahulu ya. Silakan. Gue Brandon. Dan kedua teman gue punya geng, namanya Geng Milih. Ini Nico si traveler, anaknya nggak ribet, semua harus mobile. Nah, kalau ini Indri, si pejuang konten, yang selalu pengen eksis. Kita kompak banget, mulai dari nongkrong sampai buka tabungan. Nico, si dari mobile banking, dia simple. Kalau Indri, dari Sony, cukup 3 menit langsung aktif. Nico selalu belanja online demi travelingnya. Indri harus ada di semua acara. Bayarnya pakai BNI. Kalau travel makan udah jadi urusan gue. Bayar pakai BNI, kartunya bisa dipakai di mana aja. Tahu kan kenapa kita kompak banget? Semua karena BNI Plus. Ada sih kalau nggak bisa apa harus kerja tiap pagi. Kayak sekarang sih padam, gue dengan mudah isi tekan di BNI Mobile Banking. Gue deadline. Langsung masuk bikin apa? Isi ojek online lewat BNI Mobile Banking, karena bisa ojek. Perbedaan gue. Keren mas. Dengan mengabung di BNI Tapenas, mas juga bisa berbentuk banking. Sekarang gampang kok. Baca di BNI Tapenas, Mobile Banking, dan goodness. Ya, diskusi aja. Wah, BNI Mobile Banking super komplit. Bisa wujudin apapun yang menjadi keinginan. Iya. Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya kain cantik kita perhitungan. Nah, terima dari pemberitaan seperannya. Semua urusan jadi simpel. Itu kan segera dari smartphone, bukan kartu bank. Bukan tabungan di BNI Sonic, cepet banget. Cuma 3 menit, gue udah punya rekening tabungan BNI. Gampang banget buka rekening di BNI Sonic. Yuk buka sekarang, gak pakai ribet. Buka rekening di BNI Sonic. Gila, cepet banget. Temen gue masih nyatri beli kopi. Rekening BNI gue udah jadi. Buka rekening di BNI Sonic, kartu langsung jadi. Bisa gue pakai buat belanja. Kece banget bro.
Gitu tadi ya, sekilas iklan dari BNI. Kalau dari tadi Kak Luga udah membahas terkait dengan kegiatan digital yang berbau dengan pelanggaran hukum. Kami di BNI pun memiliki apa ya istilahnya pengembangan produk yang menuju ke arah digital. Seperti tadi yang teman-teman sudah lihat, buka rekening hanya dengan mesin Sonic, istilahnya mesinnya berubah seperti mesin ATM. Caranya gampang, tinggal datang ke mesin itu, nanti bawa eKTP-nya yang sudah eKTP, kemudian nanti ada di scan eKTP-nya, scan fingerprint-nya, segala macam. Nanti prosesnya nggak lebih dari 3 menit sudah selesai. Nah, dari BNI Sonic itu sendiri, untuk teman-teman yang sudah punya KTP sudah bisa melakukan pembukaan rekening di sana ya. Nah, kemudian untuk rekan-rekan saya yang masih di SMA, jadi kita punya produk khusus yang sesuai dengan segmentasi umur. Jadi untuk segmentasi umurnya di sini ada yang namanya taplus anak dan taplus muda. Kalau taplus anak sendiri itu range umurnya untuk taplus anak dari 0 sampai dengan 17 tahun. Sedangkan kalau yang untuk taplus muda dari 17 tahun sampai 35 tahun. Untuk syarat-syaratnya gampang banget. Kalau misalnya untuk yang taplus muda hanya butuh KTP saja, nanti langsung datang ke Bank BNI. Kemudian kalau yang taplus anak nanti karena belum punya KTP teman-teman, itu bisa menggunakan akte kelahiran atau identitas lain berupa kartu pelajar. Kemudian nanti ada kartu keluarga, serta kalau ke banknya harus bersama orang tua ya, seperti itu ya. Oke, selain produk ini kami juga akan bagi-bagi hadiah. Nanti ada beberapa pertanyaan, yang satu dari saya, dari BNI, yang dua dari Kak Luga. Kemudian nanti hadiahnya berupa tabungan. Nanti kita sesuaikan dengan rekan-rekan sekalian. Ada taplus anak dan taplus muda. Ya, nanti itu tabungan, cuma tabungan yang udah ada saldonya. Saldo awalnya sudah langsung diisi oleh BNI sebesar Rp100.000. Ya, oke, saya kembalikan ke Kak Luga dulu. Silakan. Ya, terima kasih Kak Adi. Tadi sudah membocorkan sedikit tentang hadiah yang akan dibagikan kita. Yang jelas, kegiatan hari ini terselenggara juga berkat perhatian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali. Di sini yang jelas saya yang kenalnya dengan Kakak Murah yang di belakang layar. Kemudian ada lagi kakak lain yang sedang membantu semua proses ini. Kemudian Bank BNI. Nah, jadi ada 8 merchandise yang akan diberikan baik dari Kejati Bali maupun dari Bank BNI. Lalu ada 3 tabungan BNI, baik taplus anak, taplus muda, sesuaikan dengan usia. Nanti akan dibagikan bagi teman-teman yang bisa menjawab. Tentu tingkat kesukaran pertanyaan saya buat susah, ya. Jadi ingin tahu dari tadi ngikutin atau tidak. Namun 2 merchandise pertama saya ingin bagikan secara cuma-cuma kepada mereka yang saya sapa. Ya, saya ingin ke Imade Reza. Reza ya. Halo bro. Ya Pak. Ya. Apa kabar? Sehat Pak. Sehat ya. Di Tabanan tinggal di rumah di daerah mana? Di perumahan Asrama Rindam Pak. Asrama Rindam Dodi. Ya Pak. Ya, saya tahu ya. Oke, ya. Oke, gimana ngikutin pembelajarannya bisa kesehariannya di rumah? Bisa. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Oke, silakan menikmati layanan yang ada, layanan internet yang ada diterima, namun bijak layar. Jadi 1 merchandise nanti untuk Reza saya berikan. Jadi nanti kepada adik-adik yang beruntung dapat memberikan alamatnya ke nomor kami di tolong dicatat 08131 Berapa Pak? 8131 8285 303.
Ya. Kenapa alamatnya diberikan? Karena kami ingin mengantarkan langsung ke rumah adik-adik. Jadi kalau alamatnya palsu, maka yang terima juga akhirnya bukan adik-adik. Khusus kepada adik yang menerima hadiah tabungan, maka di nomor yang tadi saya sampaikan, yang di situ ada juga layanan WhatsApp-nya, tolong kirimkan foto KTP bagi yang sudah memiliki atau foto dari akte kelahirannya. Ya, jadi Reza, tugasmu yang pertama yaitu kirimkan alamatmu. Mudah-mudahan saya tidak dipersulit ya, di pos depan itu kan banyak tentara di situ ya. Nah, ya, yang saya baik malah diberondong tembakan nanti kan. Nah, jadi tolong berikan ininya, nanti akan ada door prize ya. Jadi buat adik yang dapat door prize juga tentunya masih bisa berpulang untuk dapatkan hadiah tabungan, hadiah utamanya. Nah, untuk satu orang lain yang ingin kita sapa, saya serahin kepada Kak Agung untuk tunjuk yang mana mau disapa. Saya pilihan perempuan ya, karena yang laki-laki kan sudah tadi. Ya. Coba Okta Adi Putri. Mic-nya di unmute dulu. Halo, adik. Mic-nya bisa di unmute dulu. Halo, adik. Di Okta, mic-nya bisa di unmute dulu biar suaranya kedengaran di sini. Kalau bisa. Halo, di suaranya nggak kedengaran di sini, bisa di unmute dulu. Nggak disetujui mah dia nih. Terus kita ganti ya. Ayo, udah. Halo, Dek. Bisa dengar suara saya? Ada Bisa Pak, tapi sinyalnya kurang bagus. Oh iya. Ada Okta di Tabanan, tinggalnya di mana? Udah merah sinyal. Suara yang tadi belum didengar ya. Halo, ada Okta. Di Tabanan tinggalnya di daerah mana? Di Tabanan? Tinggalnya di Pejaten, Pak. Di Pejaten. Ya. Kalau sekolah tidak daring ini tetap dikasih bekal deh sama orang tua ya? Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus di sini. Jadi kalau gitu selamat ya buat adik mendapatkan satu buah merchandise dari Yayasan Tinggi Bali. Nanti alamatnya bisa di WA aja ke nomor telepon yang udah dikasih tahu tadi ya. Dengar ya. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi sudah ada dari Dodik 1 dan dari Pejaten 1 ya yang mendapatkan merchandise ya. Baik dari Dodik maupun dari Pejaten itu masih bisa mendapatkan hadiah tabungan. Nah, saya sekarang pertama saya mau bagikan satu hadiah tabungan tersebut ya. Nah, caranya kita berlombanya melalui kalau merasa mau menjawab segera ketikkan kata JMS ya, JMS kalau mau menjawab ya. Nah, apabila nanti belum selesai saya bertanya, sudah ada yang masuk kata JMS, berarti yang bersangkutan di dis.
Ya, jadi pertanyaan ini ketika saya sudah selesai, tidak usah angkat tangan, tapi langsung. Kita akan lihat di sistem mana yang pertama, yang mengetikkan kata-kata JMS. JMS. Itu singkatan dari jaksa masuk sekolah. Oke ya, siapa dari ya? Ya. Nah, di video grafis tadi, di situ dicantumkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Undang-undang berapa? Yuk, JMS yuk. Undang-Undang Kejaksaan RI. 5, 4, 3, 2, ya, 1. Esra Sefania. Yang mana nih Esra Sefania? Ada Esra? Oh, itu paling atas. Ya, ada Esra? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Oke, selamat ya Dea. Betul, Undang-Undang Kejaksaan RI adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu tadi di video grafis jelas ada. Nah, dibuka dulu maskernya, senyum dulu. Dibuka dulu. Ya. Nah, ya, jadi ada yang punya KTP sudah? Punya. Nah, nanti kirimkan ke nomor WA tadi ya, KTP-nya. Nanti akan nomor telepon juga kita sampaikan ke Bapak. Akan di konfirmasi oleh Bang Beni. Ini nanti Kak bisa diproses di Tabanan atau tetap di cabang Denpasar? Nanti koordinasikan, yang jelas nanti dikabari apakah akan ngambil nanti di Tabanan, ya. Ya, jelas selamat ya, Desra ya. Ya, tapi nggak boleh live ya, tetap ikuti ya. Ya, oke ya. Oke, 1 sudah terjual. Yuk kita slow dikit. Ya, merchandise lagi masih ada 6 merchandise lain. Yuk, ada merchandise lain yang ingin saya kakak indikan. Nah, pertanyaannya, sebutkan 3 saja sosial media yang terpopuler di Indonesia. Ketikkan kata JMS. 3 saja dari 7. Ya. Pandu. Halo bro. Nggak kedengaran suaranya Pandu. Halo. Pandu. Sebutkan ya. Sosmed terpopuler di Indonesia. Yang pertama Instagram, YouTube, TikTok. Ya, benar. Jadi 3 saja. Adek dapat merchandise. Ya, suka TikTok deh. Enggak, Pak. Ya. Ngeliat aja suka, Pak. Ya. Nanti tolong WA-kan alamatnya ya. Untuk kita ya, Pak. akan di kemana nanti merchandise baik dari Kejati maupun dari Bang Betty. Ya. Lalu ada Terima kasih, Pak. Sekarang. Ya. Jadi pertanyaannya, roti Kongguan itu dikembangkan oleh imigran yang berasal dari mana? Ya, Kade Aditya. Ayo Dit, roti Kongguan itu siapa yang mengembangkan? Imigran dari mana? Dari Tiongkok. Ya, betul, dari Tiongkok. Ya, ingat ya. Jadi setiap makan itu, ingat saja bahwa adik-adik sudah makan makanannya Tiongkok. Ya, roti Kongguan dari Tiongkok. Ya, adik, tolong nanti disampaikan ke kakak alamatnya supaya bisa disampaikan merchandise-nya. Nah, sekarang kakak minta sekarang Bang BNI untuk memberikan satu pertanyaannya dengan hadiah buku tabungan. Ya, hati-hati nih. Tadi Bang BNI sudah ini ya. Apabila nanti bisa mau menjawab, ketikkan BNI gitu ya.
Jadi ketikkan BNI kalau mau menjawab. Sebelum Kak Adi menjawab sudah tertulis BNI, nanti didiskualifikasi. Ya Kak Adi, silakan Kak Adi. Oke, pertanyaannya gampang ya. Kupingnya dekat banget sama HP ya. Oke, pertanyaannya adalah untuk anak umur 17 sampai dengan 35 tahun, apa nama produk BNI yang kami tawarkan? Cantika. Cantika, silakan. Apa nama produk BNI-nya? BNI TAP Plus Muda. Oke, betul sekali. Nanti ingat di untuk sudah punya KTP? Ketika udah punya KTP? Saya punya. Sudah punya KTP? Udah. Nah, oke, nanti boleh fotokopi KTP-nya atau foto KTP-nya dikirim ke nomor HP yang tadi ya. Oh iya Pak. Ya, iya. Terima kasih. Ya, selamat ya Cantika, sudah mendapatkan hadiah berupa buku satu buah tabungan, bukan bukunya aja ya. Ya, jadi nanti ada saldonya di situ. Ya, nanti kirimkan foto KTP-nya kepada nomor yang sudah kakak berikan tadi supaya nanti bisa diproses dan nanti akan dikonfirmasi dengan dari Bank BNI ya. Jadi nanti tetap dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, sebelum kakak memberikan kesempatan kepada 3 orang adik-adik yang ingin bertanya yang akan mendapatkan merchandise, kakak masih punya satu merchandise yang ingin kakak bagikan kepada adik-adik yang bisa menjawab ya pertanyaan kakak ini. Nah, pertanyaan kakak, dari semua populasi masyarakat di dunia, berapa persenkah jumlah masyarakat yang sudah menggunakan internet? Yang bisa menjawab ketikkan JMS. Kade Aditya. Wah, tadi sudah bro. Udah nih. Yang lain. Yang lain lah. Reza sudah, Dodi itu. Pandu sudah. Devi Purnamasari. Yuk deh, berapa persen sih? 72,41%. 72,41%. Benar ya? Silakan. Iya ya. Kedepan nih, kedepan. Iya, aku nggak dapat. Aduh, ini satu. Ya, kalau jumlah populasinya di dunia itu jawaban yang benar adalah 60%. Maaf ya, Kak Devi ya. Oh ya Pak. Yang sudah ini. Ya, kita ganti. Ada satu hadiah, masih ada lain ya. Nah, pertanyaannya, berapakah jenis bahaya tersembunyi dari internet? Ketik JMS. Berapa bentuk bahaya tersembunyi dari internet? Okta Adi Putri. Sudah tadi. Reza, wah cerdas banget nih anak tentara. Udah. Ayo yang lain. Yang ini sudah dapat semua. Tadi yang dapat BNI yang siapa aja namanya? Oh. Yuk, yang lain. Berapa jenis
Yang lain, berapa jenis bentuk bahaya tersembunyi dari internet? 5, 4, 3. Devi Purnamasari yang tadi ya. Ya Dek, ayo Dek. Coba lagi Dek. Pantang menyerah. Bahayanya ada 9. Apa Dek? Dek Devi. 9, Pak. Coba Kak, buka lagi. Berapa sih bahaya tersembunyi dari internet? Nah, ternyata bahaya tersembunyi dari internet itu ada, ya terus, nah ini ada 5. Ya, nggak apa-apa deh. Coba berjuang lagi, ya. Ini ada 5 bahaya tersembunyi dari internet, ya. Don't set, ya. Nah, satu lagi, yang pertanyaan lagi, ya. Nah, pertanyaan kakak. Contohkan salah satu bentuk transformasi perubahan budaya dengan adanya internet. Dengan adanya internet, yang dulunya begini, sekarang jadi begini. Ya, yang bisa coba ketikkan kata-kata dinas, D-I-N-A-S. Ya, Reza, Pandu, woi kawan. Reza yang ini luar biasa. Yang lain coba ayo. Oh, kayak Adi Putri tadi udah? Udah, yang lain coba. Ya. IKD Aditya Yatnya belum ya? Adik Aditya Yatnya udah? Yang lain. Pandu lagi yang lain. Ayo teman-teman yang lain. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kakak ganti sekarang yang paling gampang sebutkan. Ya, kalau bisa ketik lagi kata JMS. Sebutkan salah satu bentuk layanan internet untuk pembelian secara online. Apapun itu. JMS. Ya, yang lain. Masih Pandu, Reza. Banyak tuh yang untuk beli online. Satu aja. Yang lain. Aditya Yatnya lagi. Yuk. Tadi Devi mana Devi? Devi udah lihat? Ya, putus gini ya. Putus ya? Ayo coba adek Nikade Dewi Dwi Sukri. Dek. Wah, nggak kelihatan. Kelihatannya ini. Dek, satu aja. Layanan internet untuk pembelian secara online. Dimut sama dia ya? Ya, Dek, coba Dek, satu aja. Sinyalnya kurang bagus, Pak. Putus-putus dia. Ah, udah masuk nih. Udah masuk suaranya. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, sebutkan satu saja layanan pembelian secara online. Aplikasi apapun untuk jual beli online. Apa? Shopee. Ya, Shopee ya, benar Kakak Dewi. Shopee ya, benar ya. Jadi satu merchandise untuk yang menjawab kami berikan kepada Kadek tadi ya. Nanti tolong disampaikan ke kami alamat lengkapnya untuk dapat diberikan hadiah merchandise dari kami ya. Nanti di alamat ya Pak. Berikan alamat lengkapnya ya ke nomor itu. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada adik yang mau nanya 3 orang akan mendapatkan merchandise ya, 3 orang. Kami akan utamakan kepada yang belum mendapatkan merchandise. Namun apabila ini
yang memang garis rezekinya mungkin bisa double bakal murah karena banyak yang live atau banyak terganggu sinyalnya. Jadi 3 penanya itu akan mendapatkan merchandise dari Kejati ataupun dari BNI. Nah, saya berikan kepada adik-adik yang mau bertanya, silakan coba ketikkan kata tanya. Ketikkan kata tanya bagi yang mau bertanya. Pandu. Pandu. Udah dapet sih. Coba saya ini Pandu tadi sudah, tapi saya akan kasih kesempatan 5 detik. Kalau nggak ada, saya berikan pertama kepada Pandu. 5, 4, 3, 2. Ayo Pandu, penanya pertama. Pandu mau tanya apa? Permisi mau nanya Pak, mohon izin. Ya, siap. Tadi sudah dijelaskan bahwa tentang jenis-jenis kejahatan di sosial media, di internet, ataupun ancaman-ancamannya. Terus apabila kita sebagai korban, bagaimana cara melapor orang yang melakukan kejahatan itu terhadap kita agar bisa mendapat efek jerah, Pak? Sekian. Ya, pertanyaan pertama dari Pandu sudah dicatat oleh Kak Dewi. Ya, bagaimana caranya agar apabila kita menjadi korban itu kita dapat terlindungi dan pelakunya mendapat efek jerah. Ayo penanya berikutnya, ketikkan kata tanya bagi yang mau bertanya. Dudik, anak tentara. Yang mau bertanya? Nah, belum ada? Coba saya ingin menyapa Manwiriel. Pak Guru ya? Pak Guru? Siap Pak Guru? Ya, kuning. Selamat siang Pak Guru. Tolong mic-nya Pak Guru di-unmute mic-nya. Waduh. Pak Guru, mic-nya tolong Pak Guru. Mic-nya tolong di-mute, itu apa? Diaktifkan suaranya. Ya, udah ya. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Bapak, apa kabar, Bapak? Saya bertanya kan Tiang selaku pembina OSIS sekaligus juga sebagai guru BK. Nah sekarang kan di masa sekarang banyak sekali terjadi atau kita lihat saksikan di media sosial baik di Facebook, ya paling banyak di Facebook yang terjadi ya semacam status yang tidak berkenan bagi kita, terutama sekarang kan itu ada yang masalah sosial, masalah agama, itu dia sedikit mengganggu lah gitu. Tetapi kita tidak tahu siapa pembuatnya. Nah sekarang kan yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah caranya kita, mungkin Bapak bisa membentengi diri agar tidak terjadi kekerasan di dalam sosial media. Cuman itu aja, Om Sandi. Om Sandi, Pak, terima kasih Pak. Tetap guru pahlawan tanpa tanda jasa Pak ya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat Pak ya. Oke, satu Pak Wirjo. Ya, satu penanya dari Pak Wirya tadi, bagaimana cara kita membentengi agar kita tidak menjadi korban dari sosial media. Yuk, satu penanya lagi sebelum kakak jawab. Yang mau bertanya? Ini yang ada di kamera.
Semuanya ada Pak. Yang Anggi juga ada tapi dipanggil. Coba Ayu Suwari. Adik Ayu Suwari. Siapa? Halo Dek, ayo dong tanya satu. Ini apa ya? Mohon ini. Ayo Dek. 31. Ayo Dek, ada yang mau ditanya? Ya, asal jangan tanya tangan kakak kenapa gitu ya. Itu bukan bagian dari door prize. Ada? Maksudnya Pak Jadra Guru dipakai sama ada. Ada teman-teman. Ya, 5. Bingung Pak. Sinyal tidak bagus. Ada? Enggak ada Pak. Bisa. Nggak ada ya? Ayo coba yang lain. Coba Ari Susiawati. Ari Susiawati. Ada? Ada? Yuk, kalau ada yang lain. Ya, Ari Susiawati. Apa kabar, Dek? Apa kabar, Dek Ari? Baik, Pak, baik. Baik, ini dari rumah atau dari sekolah? Dari ini? Ya, kenapa? Ini mengikuti dari sekolah atau dari rumah? Dari sekolah. Nah, ya, oke, Dek. Satu kesempatan, Adik, ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Untuk ini sih nggak ada, karena udah lumayan jelas sih tadi. Ya, karena nggak ada, kakak kasih deh doorprize buat Adik ya. Ya, karena tidak ada, saya senang sekali. Jadi satu doorprize terakhir bagi penanya saya kepada Adik Ari Susiawati ya, karena pada kalimat terakhirnya mengatakan bahwa sudah jelas dari tadi ya, itu password ya. Oke, saya jawab pertama. Tadi Kakak Dewi, pertanyaan pertama adalah perihal bagaimana apabila kita menjadi korban dari kekerasan di sosial media dan apa yang harus kita lakukan. Ini juga sambil menjawab pertanyaan dari Pak Widya tadi. Keterbukaan informasi, keterbukaan aktivitas di sosial media membuat hal-hal itu begitu terbuka menyerang kita. Dan akibat kita membuka diri terhadap sosial media, di satu sisi kita akan siap menerima apabila sosial media itu kemudian dalam kutip menyerang kita. Ya, yang bisa kita lakukan sebagai pengguna sosial media untuk meminimalisir hal yang tidak baik terhadap kita sosial media, jangan lakukan. Itu yang pertama dulu. Jangan teman-teman membiasakan melakukan aktivitas yang berupa kekerasan di sosial media terhadap orang lain, supaya kemudian kita tidak tergambar bahwa kita biasa menerima juga kekerasan, ya. Karena benteng yang paling kuat satu-satunya sebenarnya sejatinya untuk tidak kita bisa menerima kekerasan sosial media adalah jangan bersosial media, ya kan? Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu tidak mungkin terjadi, ya. Sejak kita membeli handphone, kita langsung sudah ditanya, nanti langsung nggak ada WhatsApp-nya, nanti langsung nggak ada line-nya, nanti ada nggak langsung Instagram-nya, nanti apa aja paket waktu beli ininya. Jadi kita sudah disajikan dari awal layanan-layanan sosial media. Ada yang sudah langsung aktif, ya, tapi ada juga yang masih membutuhkan kita aktivasi.
Tapi pada prinsipnya, kalau memang mau benteng paling utama adalah jangan bersosial media. Namun itu kita akan kembali ke zaman purbakala, di mana kita menjadi yang terkungkung. Jadi kita harus membuka diri, namun langkah utama yang paling pertama adalah jangan lakukan dulu. Ya. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari juga, mari adik-adik, Bapak, kita membiasakan berbuat baik kepada sesama. Karena ketika kita menjadi korban dari kekerasan tersebut, mereka-mereka yang kemudian merasakan kebaikan kita di dunia nyata, mereka sendiri akan membela kita di dunia maya. Ya, ketika kita baik dengan sesama, kemudian di dunia maya kita diumpat sebagai seseorang yang melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak baik, di sekitar kita ini, dengan sosial media yang dimilikinya, tentu dia juga akan bantu mengatakan bahwa berita itu tidak benar. Dia adalah orang yang baik, dia orang yang rajin. Saya susah, itu dia nggak segan membantu saya. Ya, itu langkah-langkah membentengi diri kita. Karena balik lagi, bahwa sejak teman-teman membuka diri terhadap dunia maya, maka dunia maya itulah yang akan kemudian memberikan hal-hal yang bisa mengakibatkan pengaruh negatif kepada kita. Ya. Lalu apa langkah-langkah yang diberikan apabila kita menjadi korban kekerasan di sosial media? Yang pertama, saya harapkan sekali jangan membalas. Ya, jangan dulu dibalas. Jangan kemudian ketika adik-adik merasa menjadi korban tertuduh, adik-adik diumpatkan satu kata atau satu kalimat yang mengarah kepada suatu binatang tertentu, misalkan diumpat seperti itu di sosial media. Jangan kemudian itu dibalas, malah teman-teman mengeluarkan seluruh isi kebun binatang. Ya, itu malah teman-teman akan terjebak sendiri oleh hal yang adik-adik lakukan. Jadi yang pertama, ketika adik-adik menjadi korban, diam, silent. Ya, diam, silent. Jangan balas. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya, ketika itu memang kemudian, misalkan teman sekolah satu sekolah sendiri, tadi ada Pak Wiryo tuh, ya coba ke Pak Wiryo sampaikan, ya sampaikan dulu, Pak Wiryo kemarin saya terima seperti ini dari anak kelas ini. Nah supaya bisa diklarifikasi, siapa tahu temannya itu ternyata dia lupa nge-logout sosial media dia, lupa nge-logout Facebooknya. Nanti Pak Wiryo nanti yang akan klarifikasi, ya. Jadi jangan kemudian anak kelas 3 ini, ya, anak kelas 3 mengumpulkan teman-temannya pasukan, ya kan, langsung itu habis pulang sekolah langsung ini digebukin, padahal ternyata bukan dia, malah terjadi kekerasan lain. Ya, jadi kalau itu memang satu sekolah, saran saya hubungi guru BK ya sekarang Pak namanya ya, BK. Kemudian di situ tolong nanti ditindaklanjuti oleh Pak Wiryo, disampaikan, jangan lupa di capture ya, jangan lupa di capture dulu untuk menunjukkan bahwa saya mengalami hal ini. Yang ketiga, apabila memang bukan merupakan teman sekolah, silakan mendatangi kepolisian, membuat namanya DUMAS, pengaduan masyarakat. Nah, kepolisian sekarang itu mereka sudah canggih, punya direktorat, punya subdirektorat, punya unit tentang cyber. Dia akan melacak nanti, dia akan melacak, dia akan. Yang penting utama yang saran saya buat teman-teman buat di diri pribadi, jangan dibalas. Jangan dibalas, itu kuncinya. Kalau teman-teman bisa melakukan pengendalian diri berupa tidak membalas hal tersebut, teman-teman sudah menang satu langkah. Ya, karena terkadang kekerasan di sosial media ini terbentuk dikarenakan kita terpancing untuk melakukan hal yang lebih. Ya, kita dibilang satu, kita balas dia bilang dua. Ya, jadi teman-teman, itu hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang menarik tersebut. Kepada para yang menanya tadi, saya harapkan teman-teman bisa mengirimkan alamat Pak Wiryo, Pandu yang beruntung mendapatkan 2 ya. 2 tadi bisa ke 081382853303. Nah, sekarang ada satu lagi berupa tabungan ya.
Nah, ini baru pada semangat semua nih, melek semua nih ya. Nah, melek semua kayaknya. Jadi ada satu ini lagi yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik. Ya, bila bisa menjawab ketika kata dinas, ya, dinas yang bisa menjawab. Ya, nah, pertanyaannya, berapakah ancaman pidana maksimal terhadap pelaku kekerasan di sosial media atau kejahatan internet lainnya? Ancaman penjara maksimal. Berapakah? Pandu. Ya, Pandu tadi belum dapat ini ya, belum dapat tabungan ya. Yuk, Pandu. Mic-nya Ya, Pandu. Pak. Ya. Berapa? 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Coba kayaknya salah ya. Ya, kita lihat ya, kita langsung perbaiki ya. Berapa sih sebenarnya ancaman pidananya? Nah, ancamannya maksimal 6 tahun ya Pandu ya. Nah, jadi ya. Lalu kita ganti pertanyaannya. Yang bisa jawab tolong ketikkan kata kejati. K-E-J-A-T-I, K-E-K-J-A-T-I, kejati. Ya. Pertanyaannya. Jadi saya bingung pertanyaannya. Ya. Mau cari yang gampang buat adik-adik. Nah, sebutkan atau berikan saya apa sih pengertian dari cyberbullying? Cyberbullying itu artinya apa? Okta Aditri. Ayo Okta. Cyberbullying itu apa? Tadi belum ya? Mic-nya, Dek. Baik. Jadi cyberbullying adalah sebuah kejahatan atau tindakan yang biasanya dilakukan melalui media sosial. Ya, itu cukup? Ya, kurang lengkap. Yuk Kak, coba kita lihat. Cyberbullying itu apa? Jadi ada satu yang kurang. Cyberbullying itu yaitu kekerasan di sosial media yang dilakukan anak atau yang dialami anak. Ya, itu kurang tadi ya, kurang tadi ininya. Ya, oke. Apabila salah satu pelakunya bukan anak, korbannya juga bukan anak, disebut cyber apa? Ketik, kejati. Reza. Pandu. Reza tadi sudah dapat hadiah ini? Dapat apa? Reza. Oh, ini ada baru. Cantika udah ya. Reza tadi dapat. Reza, coba Reza. Reza, tadi kamu cuma dapat merchandise. Reza. Ya, Kak. Yuk. Kalau pelakunya atau korbannya bukan anak, cyber apa? Cyber harassment. Gimana? Coba kita lihat. Kak, betul nggak cyber harassment? Ya, betul ya. Jadi Dodi dapat lagi ya. Dodi ya. Dodi ya. Ya. Ya, jadi saya nggak jauh-jauh nganternya. Dodi doang, gitu kan. Tinggal permisi sama tentara di depan. Ya, jadi Ade Reza itu mendapatkan hadiah berupa tabungan, nanti tolong KTP bagi ibunya dan atau akte
Adik-adik, sedemikian yang bisa kami sampaikan pada kegiatan Safari Jaksa Agung Sekolah saat ini. Kurang lebih salah-salah kata yang tidak berkenan yang disampaikan oleh saya, Kakak Luga, oleh Kakak Agung maupun oleh Kakak Adi, walaupun tadi ada juga Kakak Ros, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Adik-adik tetaplah semangat belajar, walaupun adik-adik harus belajar dari rumah, dan akhir kata terus bergerak dan berkarya. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik.